Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1206, Yun Fei kembali ke ruang rahasianya, memasuki menara hantu, dan memulai alkimia. Setelah memiliki 4 api yang berbeda, kecepatan alkimia Ye Yun Fei lebih cepat dari sebelumnya, dan dikombinasikan dengan metode alkimia multi-cult. Setelah beberapa jam, sejumlah besar pil disempurnakan. Pil-pil ini bisa menjamin terobosan yang mulus. Kemudian, Ye Yun Fei menyerahkan pil ini kepada 5 bandit yang hendak menerobos. Terima kasih Tuan Asgard karena memberi saya obat. Kelima perampok itu sangat bersemangat, mengambil ramuan itu, dan pergi mundur untuk menerobos. Aku juga harus mundur dan memulihkan diri. Ye Yun Fei membelai rambutnya yang setengah putih dan berkata, menggunakan pisau waktu 2 kali berturut-turut menyebabkan umur Ye Yun Fei menjadi sangat terkuras. Untungnya, belum lama ini, Ye Yun Fei menerobos ke alam Huahai, mengisi kembali sebagian dari esensi hidupnya. Karena setiap kali seorang prajurit menerobos suatu alam, umur yang dimilikinya akan bertambah. Mari kita sempurnakan beberapa ramuan terlebih dahulu, dan ganti kerugian selama ini. Ye Yun Fei kembali ke menara hantu, mengeluarkan setumpuk tanaman obat, dan memulai alkimia lagi. Semuanya adalah herbal kelas kimia. Di istana fantasi itu, Ye Yun Fei memanen sekumpulan tumbuhan dan ramuan tingkat kimia, dan kemudian memenggal kepala 5 lelaki tua yang datang ke seluruh dunia, dan memperoleh 8 atau 9 ribu tumbuhan tingkat kimia dan lebih dari 1000 tumbuhan obat dari mereka. Pil kelas kimia. Oleh karena itu, Ye Yun Fei sekarang memiliki sejumlah besar tumbuhan tingkat kimia. Suatu hari kemudian, Ye Yun Fei memurnikan sejumlah pil. Semua digunakan untuk mengisi kembali sumber kehidupan, karena sumber kehidupan adalah energi kehidupan. Gemerincing, Ye Yun Fei meletakkan semua pil transformasi di depannya, membuka mulutnya dan menghirup, semuanya tersedot ke dalam mulutnya. Ledakan, kekuatan obat yang sangat besar meletus seketika, seperti lusinan gunung berapi yang meletus bersamaan, langsung melebarkan tubuh Ye Yun Fei, seperti balon yang digelembungkan. Ye Yun Fei segera mengaktifkan tubuh Jiamu Qingdi, dan seluruh tubuh meledak menjadi cahaya biru, seperti patung yang diukir dari safir. Bergemuruh, 8 meridian muncul, dan kekuatan spiritual yang kuat melonjak dan meraung di dalamnya, seperti 8 sungai besar. Vena kekacauan, justru karena kondisi sempurna dari tubuh hijau kayu pertama, ditambah dengan pembuluh darah yang kacau, Ye Yun Fei berani menelan begitu banyak pil transformasi sekaligus. Jika tidak, dengan tingkat kekuatan spiritual Ye Yun Fei saat ini, menelan begitu banyak pil transformasi pada saat yang sama, dia akan meledak dan mati sejak lama. Ledakan, kekuatan obat bergulir melonjak dengan gila-gilaan di tubuh Ye Yun Fei, membasuh setiap kaki dan setiap inci daging dan darah berulang kali. 3 hari kemudian, akhirnya, semua kekuatan obat diserap dengan pemurnian. Rambut Ye Yun Fei semuanya menjadi hitam. Efek obat mujarab kelas kimia benar-benar bagus. Itu akan menggantikan kerugian menggunakan pisau waktu 2 kali berturut-turut. Ye Yun Fei merasakan kondisi tubuhnya, mengangguk dan berkata, selanjutnya, saatnya untuk meningkatkan kekuatanku. Mari kita mulai dengan Jiugong Totem Wheel. Petik 2. Dengan memikirkan Ye Yun Fei, roda bundar besar muncul dari belakang. Binatang ilahi berkepala 9 merangkak dan berjongkok di kotak 9 persegi, memancarkan kekuatan binatang. Mengaum, Taoti bergegas keluar, mengaum ke langit. Di antara binatang berkepala 9, Taoti adalah yang terbaik untuk kultivasi, dan dapat menyerap energi apapun. Ye Yun Fei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Taoti bergegas dan mulai melahapnya. Ye Yun Fei juga duduk bersila dan mulai berlatih Sutra 9 Yang. Untuk waktu yang lama, Ye Yun Fei telah mengabaikan kultivasi Sutra 9 Matahari. Hingga saat ini, dia hanya mengolah yang pertama dalam Sutra 9 yang ke kondisi sempurna. Yang kedua mungkin setengah dibudidayakan. Di masa depan, kita akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih Sutra 9 Yang. Yun Fei berpikir sendiri. Pada saat yang sama, seorang anak dari generasi muda berani menjadi begitu sombong. Segera kirim orang ke Tianluo Xinghai, musnahkan istana King Yun, dan bunuh Ye Yun Fei. Petik 2. Di markas besar beberapa pasukan utama di alam Changhuang, Raungan kemarahan keluar satu demi satu,
dan kemudian sekelompok pasukan dikirim, dengan pandangan membunuh, menuju Tianluo Xinghai. Kali ini, hampir setiap kekuatan besar telah mengirim master tingkat tua. Kali ini, Ye Yunfei harus dibunuh. Di langit berbintang, di pesawat luar angkasa dari berbagai kekuatan besar, ada master dengan nafas yang menakutkan duduk bersila, mengucapkan kata-kata dingin dari mulut mereka. Di menara hantu, Ye Yunfei telah berlatih di pintu tertutup selama setahun. Selama tahun ini, kekuatan Taoti meningkat pesat. Di atas alam kekuatan spiritual, dia menerobos ke tahap tengah alam Huahai. Pada saat yang sama, diameter bola emas yang mewakili yang kedua dari meridian 9 yang mencapai 7 km. Meskipun yang kedua belum mencapai negara bagian Dzogchen, itu tidak jauh. Naikkan level kekuatan jiwamu. Ye Yunfei melambaikan tangannya, mengeluarkan sekumpulan batu mimpi buruk dan batu jiwa, dan menumpuknya di sekitar tubuhnya. Batu mimpi buruk dan batu jiwa ini diperoleh dari 5 lelaki tua yang menyeberang. Gemerincing, pohon budidaya jiwa terbang keluar dan mulai melahap batu mimpi buruk dan batu jiwa. Saat jumlah batu mimpi buruk dan batu jiwa yang disempurnakan dan diserap meningkat, tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei berangsur-angsur meningkat. Segera, 10 hari berlalu, Ye Yunfei memurnikan dan menyerap semua batu mimpi buruk dan batu jiwa di depannya. Kekuatan jiwa telah meningkat pesat. Selanjutnya, mari pelajari rumus pentahapan. Dengan memikirkan Ye Yunfei, sebuah buku kuno muncul di lautan jiwanya. Buku kuno ini dipersembahkan kepada Ye Yunfei oleh master yang bertemu di makam pemakaman. Ahli geografi itu telah mengorganisir sekelompok teman untuk menyerang makam langit. Tak perlu dikatakan, kekuatannya pasti sangat kuat. Prajurit biasa, bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk menyerang kuburan langit? Gemerincing, Ye Yunfei membolak-balik buku-buku kuno di lautan jiwa dan mulai mempelajarinya dengan serius. Ternyata ilmu Xiangdi begitu dalam dan mendalam. Ye Yunfei diam-diam menyaksikan dengan kagum. Di masa lalu, Ye Yunfei tidak terlalu memikirkan garis keturunan ahli geologi, berpikir bahwa itu hanya jalan kecil, tidak layak dipelajari. Namun, dengan studi fisiognomi yang mendalam secara bertahap, kami semakin menyadari misteri ilmu ini. Di menara hantu, setelah setengah tahun, Ye Yunfei mempelajari buku kuno itu beberapa kali dan membacanya dengan hati. Dengan visi Ye Yunfei, sangat mudah untuk berlatih seni bela diri apapun di dunia. Praktik, Ye Yunfei keluar dari menara hantu, langsung kabur ke tanah, dan berjalan di bawah tanah. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei menemukan tempat dengan atmosfer bumi yang kuat dan duduk bersila. Merangsang Qi, Ye Yunfei melakukan semacam teknik dalam fisiognomi dan ilmu bumi yang khusus digunakan untuk mengontrol energi bumi. Begitu formula diperkenalkan, energi bumi di area yang luas di sekitarnya segera masuk. Ledakan, setelah pengecoran Ye Yunfei, tanah di area ini mulai bergetar seperti sekam, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Setelah beberapa saat, energi bumi di seluruh area tertarik ke tubuh Ye Yunfei, mengepul seperti lautan luas. Mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk membentuk formasi besar di sekitar Istana Qingyun untuk melindungi Istana Qingyun? Ye Yunfei melihat udara yang mengepul di sekelilingnya, dan berpikir sendiri. Setelah membentuk formasi besar, itu sama saja dengan mengubah area ini menjadi tempat berbahaya yang besar. Bab 1207. Yang terbaik adalah mengumpulkan lebih banyak energi bumi sebelum menyiapkan formasi. Ye Yunfei melihat energi bumi yang bergolak di sekelilingnya, dan berpikir sendiri. Semakin banyak energi bumi, semakin kuat susunannya. Hanya saja, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa mengumpulkan lebih banyak ki bumi dengan taktik Qi Entraining yang aku gunakan. Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut. Meskipun Ye Yunfei telah membiasakan diri dengan buku kuno itu, dia masih perlu berlatih terus-menerus agar secara bertahap menjadi lebih kuat dalam hal Xiangdi Sueksue. Ya, tiba-tiba, hati Ye Yunfei tergerak, dan dengan lambaian tangannya, lebih dari 600 naga bumi dikirim keluar dari menara hantu. Naga bumi itu sendiri memiliki kemampuan untuk mengusir energi bumi. Ye Yunfei memamerkan sosoknya, berdiri di atas kepala salah satu naga bumi, dan melambaikan tangannya, memimpin lebih dari 600 naga bumi menuju kejauhan. Ledakan, lebih dari 600 naga bumi berjalan bersama di tanah, dan pemandangannya sangat spektakuler. Selanjutnya,
Ye Yunfei mengambil lebih dari 600 naga bumi ini dan mengarahkan semua energi bumi di area terdekat menuju markas Istana King Yun. Bergemuruh, area luas di sekitar markas Istana King Yun, tanah sejauh ribuan mil, bergetar hebat, mengepul dengan asap dan debu. Itu seperti gempa bumi besar telah terjadi. Setelah 1 hari, jumlah energi bumi yang dikumpulkan di bawah markas Istana King Yun telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Ledakan, di sekitar markas Istana King Yun, puluhan gunung tinggi menjulang dari tanah, menjaga Istana King Yun dengan ketat di tengahnya. Setiap puncak gunung dipenuhi dengan aura yang kaya, dan sejumlah besar tanaman mulai tumbuh dengan cepat dan pemandangannya menakjubkan. Pada saat yang sama, di dalam dan di luar markas Istana King Yun, puncak gunung yang ada sebelumnya juga perlahan naik, menjadi lebih besar dan lebih tinggi. Apa yang telah terjadi? Di Istana King Yun, semua orang terkejut dan bergegas keluar satu demi satu. Pejabat tinggi Istana King Yun naik ke langit satu persatu, melihat sekeliling. Mengapa ada puluhan gunung di sekitar markas? Setiap orang berpangkat tinggi terkejut dan tidak pasti. Gerakan itu datang dari bawah tanah. Master Kultus Houtu menatap tanah dan berkata dengan keras, "Aku akan turun dan melihatnya." Sosok Master Kultus Houtu melintas, siap melarikan diri ke tanah untuk diperiksa. Saat ini, dia menerima transmisi suara dari Ye Yunfei. Eksekutif tingkat tinggi lainnya juga menerima transmisi suara Ye Yunfei. Ternyata Palace Master sedang mengatur formasi. Setelah menerima transmisi suara Ye Yunfei, pejabat senior Istana King Yun tiba-tiba menyadari. Level fisiognomi Master semakin tinggi dan semakin tinggi. Itu dapat dengan mudah mengubah topografi suatu daerah. Petik 2. Pemimpin Houtu melihat lusinan gunung baru yang muncul di sekitar markas, dan tidak bisa menahan rasa kagum. Siapkan formasi 6 dewa. Di bawah tanah, Ye Yunfei memikirkannya dan berkata. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai mengatur formasi. Untuk menyusun formasi, bahan utamanya adalah udara bumi dan naga bumi. Ledakan, mengikuti perapalan mantra Ye Yunfei, sejumlah besar energi bumi bergulir menuju lokasi tertentu di bawah tanah. Naga bumi juga berkeliaran di tanah menurut lintasan tertentu, dan bersama dengan energi bumi, mereka membentuk serangkaian sosok misterius. Setelah sebagian besar hari, formasi Liu Shen berhasil dikerahkan, memanggil, Ye Yunfei bergegas keluar dari tanah, berdiri di udara, dan melihat ke daerah itu. Di sini telah terbentuk tanah berbahaya. Liu Shen, Ye Yunfei melihatnya sejenak, menegaskan bahwa formasi berhasil, dan tidak bisa menahan senyum. Dengan perwalian tempat berbahaya dari 6 dewa ini, apalagi alam pengumpul bintang, bahkan jika master dari alam yang lebih tinggi datang, akan sulit untuk masuk ke markas Istana King Yun. Kata Ye Yunfei dengan percaya diri. Liu Shen ini dengan berbahaya mengumpulkan ki bumi dan lebih dari 600 naga bumi dalam jarak ribuan mil, dan kekuatannya sangat menakutkan. Tuan Istana, melihat penampilan Ye Yunfei, pejabat senior Istana King Yun datang satu demi satu dan mengepungnya. Tuan Asgard, apakah Anda sedang menyiapkan formasi dasar? Tanya pemimpin bumi yang tebal. Ya, saya telah menyiapkan formasi besar di area ini, yang disebut formasi Liu Shen. Saya sekarang akan mengajari Anda metode mengendalikan formasi lapangan 6 dewa, dan mulai sekarang, Anda akan mengontrol formasi lapangan 6 dewa ini untuk melindungi keamanan Istana King Yun kami. Petik 2, kata Ye Yunfei, dan pada saat yang sama mengirimkan pesan kekuatan jiwa ke lautan jiwa pemimpin Houtu. Pemimpin Houtu melihat informasi dari formasi 6 dewa di lautan jiwa, dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Tuan Asgard, formasi ini terlalu dalam. Saya khawatir butuh waktu lama untuk memahami formasi ini. Petik 2, pemimpin Houtu berkata dengan senyum masam. Tidak masalah, kamu bisa memahaminya perlahan, itu akan bagus untuk meningkatkan level fisiognomimu. Kata Ye Yunfei. Oke, pemimpin bumi yang tebal itu mengangguk. Saat ini, ledakan, langit di atas Istana King Yun ditutupi dengan awan gelap, dan ular guntur dan kilat berjalan menembus awan gelap. Seseorang akan menerobos. Hati Ye Yunfei tergerak, dan dia melihat ke puncak gunung di markas Istana King Yun. Ini anak ketiga akan menerobos. Yang Tianhu dan Jianghu berseru kaget. Saat berikutnya, ledakan, seorang lelaki tua keluar dari ruang rahasia di puncak gunung itu dan membubung ke langit. Dia adalah yang termuda ketiga dari 7 bandit, bernama Kaisi. Kemudian, di langit,
petir menyambar, dan Kaizi mulai melintasi malapetaka. Penyeberangan kesengsaraan Kaizi berjalan sangat lancar, dan dia berhasil menembus lautan transformasi hanya dalam waktu setengah jam. Kemudian, 4 perampok lainnya juga melewati perampokan satu demi satu, dan semuanya berhasil menerobos. Haha, mulai sekarang, 7 pencuri besar kita semuanya adalah penguasa alam transformasi laut. Ketujuh bandit semuanya tertawa terbahak-bahak. Di antara Tian Luo Xinghai, Hua Haijing sudah menjadi master top. Semua ini diberikan kepada kita oleh Palace Master. Tanpa Master Asgard, tidak akan ada kita hari ini. Petik 2, Jiang Wu berkata dengan keras. Terima kasih, Tuan Istana, atas kebaikanmu. Ketujuh bandit semuanya mendatangi Ye Yunfei dan memberi hormat dengan hormat. Ini semua orang kita sendiri, jadi kamu tidak harus sopan. Ye Yunfei tertawa. Aku tidak tahu kapan Xiao Hui bisa menerobos. Ye Yunfei memandangi gunung tempat Xiao Hui berada, dan berpikir sendiri. Lapor ke penguasa istana, ada banyak orang yang datang ke istana King Yun kami, dan mereka yang datang tidak baik. Petik 2, pada saat ini, seorang mata-mata bergegas kembali ke markas dan melapor ke Ye Yunfei. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap, dan dia melihat ke langit yang jauh. Di arah itu, ada pesawat luar angkasa yang samar-samar, yang secara agresif mendekati istana King Yun. Mereka melakukannya lagi. Ini benar-benar menghantui. Petik 2, kata Ye Yunfei perlahan. Tidak perlu bertanya, itu pasti orang-orang kuat itu lagi. Tuan Istana, semua pejabat senior, Istana King Yun berkerumun di belakang Ye Yunfei, sedikit gugup. Tidak perlu dipikirkan lagi, pasukan yang dikirim oleh kekuatan besar itu kali ini pasti akan lebih kuat. Lewati perintah dan biarkan semua orang bersiap untuk menghadapi kemungkinan apapun kapan saja. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, ya, Cuji setuju, dan berbalik untuk membuat pengaturan. Ledakan. Setelah beberapa saat, pesawat luar angkasa terbang dari kejauhan dan berhenti di depan markas istana King Yun. Kemudian, sekelompok orang dengan napas tajam keluar dari pesawat luar angkasa itu. Kamu Yunfei, keluar dan mati. Seorang lelaki tua berbaju hitam berdiri di udara, dengan tangan di belakang, dan berkata dengan tenang. Ledakan. Gelombang suara yang kuat mengalir ke markas istana King Yun, dan momentumnya menjadi semakin keras, seolah-olah topan berkekuatan 12 sedang bertiup. Bab 1208. Kemudian, 4 master lain yang auranya tidak lebih lemah dari pria tua berbaju hitam itu melangkah maju satu demi satu, melepaskan tekanan energi yang mengepul. Aura dari 5 master lebih kuat daripada alam pengumpulan bintang. Bergemuruh. Saya melihat bahwa energi yang sangat besar dan menakutkan antara langit dan bumi dihancurkan ke markas istana King Yun seperti tsunami yang mengejutkan. Itu si Jin dari sekte Tai Huang, Jiang Baicheng dari keluarga Tianfu Xinghai Jiang, Liu Quan dari sekte Jietian, Zhong Wenjing dari sekte kuno Guangming, dan Uke dari lembah mayat Yin. Mereka berlima adalah tokoh besar setingkat tetua, dan sekarang mereka datang ke sekte King Yun pada saat yang sama. Tampaknya kelima kekuatan besar ini bertekad untuk menghancurkan istana King Yun. Petik 2. Beberapa penonton yang mengintai dalam kegelapan telah berkumpul di kejauhan, dan mereka tidak bisa menahan keterkejutan saat melihat 5 Master Agung berdiri di depan markas istana King Yun. Selama periode waktu ini, berbagai kekuatan besar terus mengirim pasukan untuk mengganggu istana King Yun, yang telah membuat khawatir seluruh Xuan Huang Starfield, dan bahkan seluruh Tian Luo Xinghai. Di Tian Luo Xinghai, hampir setiap pasukan mengirim pasukan ke hutan belantara utara, bersembunyi di sekitar istana King Yun, untuk menanyakan berita. Ledakan, sama seperti pemaksaan energi yang dilepaskan oleh 5 master tingkat tua menghantam markas istana King Yun, puluhan puncak di sekitar markas istana King Yun tiba-tiba bergetar pada saat bersamaan. Kemudian, semua orang melihat bahwa ki bumi berwarna kaki yang kental itu keluar dari bawah tanah, menenggelamkan seluruh markas istana King Yun dalam waktu singkat, dan tidak ada yang terlihat. Melihat ke dalam dari luar, Anda hanya bisa melihat udara kuning tanah yang bergolak yang terus bergolak. Ekspresi dari 5 master tingkat tua itu semuanya berubah, dan mereka mundur selangkah pada saat yang sama. Mereka menemukan bahwa pemaksaan energi yang mereka lepaskan tampaknya terhapus oleh kekuatan misterius dan menghilang. Markas besar istana King Yun ini tidak sederhana, ini memberiku perasaan berbahaya. Seorang lelaki tua jangkung dan kurus dengan pakaian abu-abu berkata dengan cemberut. Pria tua berpakaian abu-abu ini adalah Liu Quan dari sekte Jietian,
dan termasuk dalam tingkat yang lebih tua dalam pengajaran. Dikatakan bahwa istana King Yun ini baru saja didirikan, dan pemilik istana Ye Yunfei hanyalah seorang anak dari generasi muda. Mengapa markas istana King Yun memiliki suasana yang begitu menakutkan? Seorang lelaki tua yang diselimuti jubah hitam berkata dengan muram. Pria tua berjubah hitam ini adalah seorang tetua dari lembah Yinsi, yang bernama Shou Huke. 3 master tingkat tua lainnya juga sedikit mengernyit, dan mata mereka sedikit bermartabat. 5 master tingkat tua semuanya menemukan bahwa kekuatan jiwa mereka tidak dapat berhasil dirasakan ke dalam markas istana King Yun saat ini. Saat ini, anjing tua mana yang bertindak sembrono di sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa radius 10 li di sini adalah area terlarang istana King Yun? Petik 2. Suara datar terdengar. Kemudian, Ye Yunfei membawa sekelompok pejabat senior dari istana King Yun untuk tampil di hadapan semua orang, dan berjalan keluar dengan santai. Segera, semua mata tertuju pada Ye Yunfei. Ye Yunfei, kamu mencari kematian. Tetua Jiang Baicheng dari keluarga Jiang kami datang ke sini secara pribadi, beraninya kamu bersikap kasar. Petik 2. Tiba-tiba, seorang pria parubaya menjadi marah, melangkah maju, menunjuk ke arah Ye Yunfei dan mengutuk. Pria parubaya ini adalah diaken dari keluarga Jiang, dan memiliki kekuatan. Tahap akhir dari Gathering Stars. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap, mengaum. Tanah di bawah pria parubaya itu mulai bergetar hebat, dan raungan yang menakutkan terdengar dari bawah tanah, mengguncang langit. Kemudian, di bawah tatapan takjub semua orang, seekor ular panjang yang ganas keluar dari tanah dan menggigit pria parubaya itu dengan satu gigitan. Tubuh ular panjang ini ditutupi sisik ular berwarna merah darah, memancarkan roh jahat yang menggelinding. Penatua, selamatkan aku. Pria parubaya itu ingin melawan, tetapi dia ngeri menemukan bahwa ada energi misterius yang menekannya, membuatnya tidak bisa bergerak sedikit pun, dan dia segera meminta bantuan. Binatang itu mengadili kematian. Seorang lelaki tua kekar dengan wajah penuh amarah, menamparkan ular panjang itu dengan telapak tangannya. Dia adalah Jiang Baicheng yang lebih tua dari keluarga Jiang. Bergemuruh, mengikuti telapak tangan Jiang Baicheng, semua orang melihat bahwa cetakan telapak tangan terus membesar, seperti awan yang menggantung dari langit, membawa energi yang menakutkan dan menghancurkan ular panjang itu. Sebelum cetakan telapak tangan yang terus membesar ini, ular panjang itu terlihat sangat kecil. Mengaum, tiba-tiba, ukuran ular panjang itu terus membesar, dan panjang ular itu menjadi beberapa ratus meter dalam sekejap mata. Ledakan, ekor ular panjang itu tiba-tiba terlempar keluar, bertabrakan dengan telapak tangan Jiang Baicheng. Pada saat yang sama, dia melahap diaken keluarga Jiang dalam satu tegukan, dan bahkan tidak ada satupun sampah yang tersisa. Bagaimana bisa Jiang Baicheng berbenturan dengan ular panjang, dan itu tak terkalahkan? Dia tidak bisa menahan perasaan sangat heran. Anda tahu, dia adalah sesepuh dari keluarga Jiang di Tianfu Xinghai. Seorang master Taoisme yang agung. Meskipun itu hanya serangan telapak tangan, kekuatannya sangat menakutkan, bahkan jika ada lusinan ahli di dunia pengumpulan bintang di sini, mereka mungkin tidak dapat memblokir telapak tangan ini. Sekarang diblokir oleh ular panjang yang tidak diketahui asalnya. Tanah berbahaya Liu Shen, kekuatannya tidak buruk. Melihat adegan ini, Ye Yunfei tidak bisa menahan anggukan puas. Yang disebut tanah berbahaya dari 6 dewa adalah mengubah topografi sebidang tanah ini, mengumpulkan energi bumi, dan memadatkan 6 binatang buas. Sumber energi dari 6 binatang buas ini adalah tanah di bawah kaki mereka, dan pertarungan mereka efektivitasnya sangat menakutkan. Ular panjang di depanku adalah ular bay yang legendaris. 6 binatang berbahaya di Liu Shen dan Roseland, selain Basnake, juga memiliki Wu, Qiongqi, Jiuying, Gouzhen, dan Gu Diao. Pengadilan kematian. Melihat seorang diaken keluarganya meninggal secara tragis di depan matanya sendiri, Jiang Baicheng sangat marah dan langsung meledak. Ledakan, tombak panjang perak muncul di tangannya, bergetar tertiup angin, menembus ruang dan menusuk ular panjang itu. Cici, ular panjang itu membuka mulutnya dan mengeluarkan lidah ular bercabang 3, seperti garpu baja bermata 3, sangat keras, berkelahi dengan Jiang Baicheng. Bagaimana bisa? Adegan ini mengejutkan orang-orang dari 5 kekuatan besar dan merasa sangat terkejut. Ini adalah tetua dari keluarga Jiang di Tianfu Xinghai. Monster biasa hanya bisa langsung dibunuh di depan Jiang Baicheng ini. Tanpa diduga,
ular panjang di depannya tidak dapat dipisahkan dari Jiang Baicheng. Formasi yang dibuat oleh penguasa istana terlalu kuat. Hanya pemimpin Houtu yang tahu apa yang sedang terjadi, dan hatinya terheran-heran. Semuanya, ayo pergi bersama, binatang ini terlalu ganas, aku tidak bisa mengalahkannya dalam waktu singkat. Jiang Baicheng bertarung sengit dengan ular panjang itu untuk beberapa saat, lalu berteriak pada 4 tetua lainnya. Bagus, bunuh binatang buas ini dengan tanganmu, lalu mundur dari istana King Yun. Petik 2. Seorang lelaki tua jangkung dengan cahaya putih terus-menerus mekar di sekujur tubuhnya melangkah maju, mengorbankan bola transparan, dan melemparkannya ke ular panjang itu. Orang tua ini adalah sesepuh dari sekte kuno Guangming, bernama Zhong Wenjing. Lakukan, seorang lelaki tua berjubah kuning meninju keluar, dan jejak kepalan besar membawa energi menakutkan ke arah ular panjang itu. Pria tua berjubah kuning ini adalah sesepuh dari sekte Tai Huang, bernama Si Jin. Di saat yang sama, Liu Quan dan Uke juga menyerang ular panjang itu. Kamu ingin bertarung dalam kelompok, bukan? Ye Yunfei tersenyum dingin, merentangkan kakinya dan menginjak dengan ringan. Ho ho, di sekitar markas istana King Yun, gunung-gunung berguncang dan tanah bergetar. Kemudian, 4 binatang buas keluar dari bawah tanah dan masing-masing menyapa Zhong Wenjing, Si Jin, Liu Quan dan Wuke. Tiba-tiba, 4 orang dan 4 binatang itu menghancurkan dunia, dan matahari serta bulan menjadi pucat. Dikatakan bahwa ada binatang iblis dengan kekuatan keadaan membuka gua dan monster dengan kekuatan keadaan mengumpulkan bintang di markas besar istana King Yun. Tanpa diduga, ada monster dengan kekuatan keadaan Dao sekarang. Latar belakang istana King Yun terlalu dalam. Petik 2. Orang-orang dari 5 kekuatan utama, serta para penonton yang bersembunyi di kegelapan di kejauhan, semuanya sangat terkejut. Bab 1209. Karena kamu di sini, mari kita tinggalkan semuanya. Hanya untuk menambah sedikit energi pada klon darahku. Petik 2. Ye Yunfei memandang anggota lain dari 5 kekuatan utama dan tersenyum dingin. Tujuan dari 5 kekuatan kuat yang datang ke sini adalah untuk berurusan dengan Ye Yunfei dan istana King Yun. Tentu saja Ye Yunfei tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Jika bukan karena banyak metode Ye Yunfei, istana King Yun akan dihancurkan oleh kekuatan yang kuat ini sejak lama. Ye Yunfei merentangkan kakinya dan menginjak dengan ringan. Mengaum, tanah bergetar, dan binatang buas lainnya muncul dari tanah, dan bergegas menuju orang-orang dari 5 kekuatan utama. Kekuatan bertarung binatang buas ini setara dengan memasuki alam Dao, dan para prajurit serta kuda itu tidak bisa menahannya, bahkan master di tahap akhir Gathering Star Realm rentan di depan binatang buas ini. Segera, ada serangkaian jeritan. Bajingan, berhenti. Kelima tetua itu sangat marah dan ingin bergegas untuk menyelamatkan orang, tetapi 5 binatang buas menjerat mereka masing-masing, mencegah mereka datang untuk menyelamatkan orang. Pergi, dengan pikiran, kata Ye Yunfei. Ledakan, klon darah keluar dari tubuh Ye Yunfei dan bergegas menuju orang-orang dari 5 kekuatan utama. Klon darah ini mengikuti binatang buas itu, dan begitu seseorang terluka atau cacat oleh binatang buas itu, ia akan segera bergegas untuk menghisap darah. Avatar vampir ini dulunya adalah tubuh seorang master vampir. Setelah banyak cobaan dan kesulitan, insting penghisap darah menjadi sangat kuat. Ketika dia membuka mulutnya untuk menghisap, atau bahkan mengulurkan tangannya, darah dari 5 orang kekuatan menyembur keluar dan langsung tersedot. Cepat mundur, semuanya, keluar dari sini sekarang. Petik 2. Jiang Baicheng berteriak, menarik. 4 tetua lainnya juga meneriaki orang-orang yang berkuasa. Mereka tahu jika ini terus berlanjut, orang-orang dari 5 faksi mungkin akan terbunuh dalam waktu singkat. Mau melarikan diri? Apakah istana King Yun kami tempat Anda datang dan pergi kapanpun Anda mau? Semua orang akan mati. Petik 2. Ye Yunfei berteriak dengan suara yang dalam, lalu menghentakkan kakinya. Ledakan. Di sekitar markas istana King Yun, pegunungan dan tanah dalam jarak ratusan mil bergetar hebat. Cakupan tanah berbahaya Liu Shen tidak terbatas pada markas istana King Yun, tetapi mencakup sekitar 100 mil. Energi menakutkan melonjak dari tanah, menekan semua pasukan dari 5 kekuatan, membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Liu Shen ini dengan berbahaya mengumpulkan ki bumi dari jarak ribuan mil, dan ada lebih dari 600 naga bumi, kekuatannya hanyalah masalah sepele. Terlebih lagi,
buku kuno geografi sejati diajarkan kepada Ye Yunfei oleh Master Geografi di makam pemakaman. Itu milik garis Master Geografi asli. Setiap tempat berbahaya yang tercatat di dalamnya sangat menakutkan dan sangat berbahaya. Kamu Yunfei, jika kamu adalah istana King Yun kecil, kamu berani membantai kami, kekuatan besar Laut Bintang Tengah, apakah kamu benar-benar tidak takut musnah? Zhong Wenjing meraung dengan marah. Kamu datang ke pintu dengan agresif, dan terus mengatakan bahwa kamu ingin menghancurkan istana King Yunku. Tidakkah menurutmu konyol untuk mengatakan hal-hal ini sekarang? Ye Yunfei melirik Zhong Wenjing dan berkata dengan acuh tak acuh. Bajingan kecil, kamu harus mati. Mata Zhong Wenjing robek. Dia adalah sesepuh dari sekte kuno Guangming. Dia milik Master Taoisme. Dia biasanya berjalan di seluruh alam Changhuang. Kemanapun dia pergi, semua orang menghormatinya. Bagaimana mungkin ada anak dari generasi muda yang berani berdiri di depannya? Ye Yunfei, aku bersumpah, aku akan menghancurkan istana King Yun dan membunuhmu. Tatapan kejam Jiang Baicheng juga menatap Ye Yunfei, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia benar-benar ingin bergegas menyelamatkan anak-anak dari keluarga Jiang, tetapi kekuatan tempur ular panjang itu menakutkan, itu terus menjeratnya, menekan setiap langkah, dan tidak pernah memberinya kesempatan. Istana King Yun terlalu menakutkan. Para penonton di kejauhan melihat pemandangan di mana pria dan kuda dari 5 kekuatan utama dibantai oleh binatang buas. Mereka semua ketakutan dan lemas. Setelah beberapa saat, akhirnya, semua orang dari 5 kekuatan besar dibunuh oleh binatang buas itu. Klon darah mengikuti di belakang binatang buas itu, menghisap darah ribuan orang. Di antara mereka, lebih dari 100 adalah darah para penguasa alam pengumpulan bintang, yang semuanya berkualitas sangat tinggi. Ya, kekuatannya telah meningkat banyak. Mengisap darah memang cara kultivasi terbaik bagi para vampir. Petik 2. Ye Yunfei mengingat klon Blood Rache di sisinya, merasakan aura berdarah yang mengepul, dan mengangguk tanpa sadar. Sekarang giliranmu. Ye Yunfei memandang kelima tetua dan tersenyum dingin. Kekuatan kelima tetua ini serupa, dan mereka hanya bisa melawan 1 binatang buas. Tapi Liu Shen berbahaya memiliki total 6 binatang buas. Sekarang ada binatang ekstra. Tidak, ayo kembali. Kelima tetua juga segera menyadari masalahnya, membuat keputusan tegas, dan segera berbalik dan pergi. Mereka hidup sampai usia ini, dan sebagai tetua Xinghai Dajiao, mereka semua adalah rubah tua, dan ketika mereka melihat situasinya tidak baik, mereka segera melarikan diri. Para tetua Universitas Xinghai itu benar-benar melarikan diri. Mereka yang menyaksikan kegembiraan di kejauhan semuanya tercengang. Mengejar, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Ho ho, segera, ke-6 binatang buas itu mengejar kelima tetua itu bersama-sama. Kelima tetua pecah dengan seluruh kekuatan mereka satu persatu, tubuh mereka sangat cepat, dan mereka melarikan diri ke langit yang jauh dalam sekejap mata. Ke-6 binatang buas itu mengejar jarak sekitar 100 mil sebelum berhenti. Dalam 100 mil adalah jangkauan paling kuat dari Liu Shen dan Roseland. Jika melebihi jarak ini, kekuatannya akan berkurang, dan efektivitas tempur dari 6 binatang buas ini juga akan berkurang. Ke-6 monster itu bukan entitas, tapi disimulasikan menggunakan energi dan hukum. Pada saat ini, 5 tetua telah melarikan diri ke langit yang jauh, berdiri diam, melihat kembali ke istana King Yun, kata Jiang Baicheng dengan wajah muram. Ya, itu memang bukan entitas. 4 lainnya mengangguk. Mereka melawan binatang buas itu selama lebih dari setengah jam barusan, dan menemukan bahwa tidak satu pun dari 6 binatang buas itu adalah daging dan darah asli. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika 6 monster baru saja muncul, sejumlah besar energi bumi melonjak? Saya curiga itu adalah formasi bumi yang besar. Liu Kuan tiba-tiba berkata, sebuah formasi, semua orang memandangnya, ya, sangat mirip dengan formasi legendaris. Hanya saja hanya Master Bumi yang bisa mengendalikan energi bumi dan kemampuan mengatur formasi bumi. Mungkinkah ada Master Tanah di istana King Yun? Petik 2, kata Liu Kuan, Tuan Bumi umumnya sangat misterius, dan jumlahnya sangat langka. Dikatakan bahwa di alam Changhuang kita, dulu ada seorang hakim dari Megatron Xinghai yang memegang kompas emas dan mampu mengendalikan atmosfer bumi. Dengan satu pikiran, dia bisa memindahkan gunung dan mengisi lautan, dengan mudah mengubah bentang alam, dan geomorfologi, serta memiliki kekuatan magis yang besar. Tapi kemudian tiba-tiba menghilang.
Mungkinkah istana King Yun ada hubungannya dengan guru bumi saat itu? Petik 2. Zhong Wenjing menebak, mendengus. Tidak peduli apapun, jika istana King Yun berani membantai orang-orang di lembah kematianku tidak akan pernah melepaskan istana King Yun. Petik 2. Uke, yang diam selama ini, berkata dengan dingin. Ya, siapapun yang berani membunuh keluarga Jiang saya, istana King Yun akan dihancurkan, Ye Yunfei harus mati. Semuanya, jika kita ingin menghancurkan istana King Yun, kita tidak dapat melakukannya sendiri. Setiap orang harus segera mengirim pesan kembali dan mengirim lebih banyak master untuk menghancurkan istana King Yun bersama. Istana King Yun telah menyebabkan kerugian besar bagi kami para agama besar. Jika kami tidak menghancurkan istana Ye Yunfei dan King Yun, kami akan menjadi lelucon dari seluruh alam Changhuang. Petik 2. Jiang Baicheng mengertakkan gigi dan berkata, bagus, kirim pesan kembali dan kirim lebih banyak master untuk membunuh Ye Yunfei dan menghancurkan istana King Yun. Petik 2. 4 lainnya mengangguk. Pada saat ini, di depan gerbang gunung istana King Yun, tangan Ye Yunfei berada di belakang punggungnya dan melihat ke langit yang jauh. 5 tetua yang berdiri di udara dapat mendengar percakapan mereka dengan jelas. Selanjutnya, istana King Yun kita akan mengantarkan musuh yang lebih kuat, kata Ye Yunfei perlahan. Musuh yang lebih kuat. Para pejabat senior istana King Yun yang berdiri di samping hati Ye Yunfei tenggelam saat mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Semua orang tahu bahwa 5 kekuatan besar pasti tidak akan berhenti di situ. Lain kali musuh datang, pasti akan lebih kuat. Karena mereka sangat mengganggu, ayo mainkan yang besar. Hanya ketika kekuatan yang kuat ini dipukul sampai kesakitan, mereka tidak akan berani memprovokasi kita istana King Yun lagi. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Bab 1210. Main yang besar, mengalahkan kekuatan dahsyat itu sampai sakit. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, wajah para pejabat senior di istana King Yun sedikit aneh. Dengan kekuatan istana King Yun, jika mereka ingin mengalahkan kekuatan besar itu hingga kesakitan dan menyebarkan berita, diperkirakan hanya sedikit orang di seluruh alam Changhuang yang akan mempercayainya. Mungkinkah Tuan Istana berencana untuk membentuk formasi yang lebih kuat? Beberapa eksekutif tingkat tinggi mau tidak mau berspekulasi. Sebelumnya, melihat ke-6 binatang buas itu menunjukkan kekuatan supernatural mereka dan mendorong para tetua dari 5 kekuatan besar untuk melarikan diri, pejabat tinggi istana King Yun ini sangat terkejut. Setelah mendengarkan penjelasan dari pemimpin bumi yang tebal, mereka menyadari bahwa ke-6 binatang itu diungkapkan oleh formasi yang diatur oleh Ye Yunfei. Tuan Istana, mereka pasti akan datang lagi. Apalagi, lain kali musuh akan datang, saya khawatir itu akan menjadi lebih kuat. Petik 2. Cuji berbisik pada Ye Yunfei. Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku punya poin sendiri. Istana King Yun akan baik-baik saja. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Mulai sekarang, kirim semua mata-mata untuk memantau dengan cermat seluruh Tianluo Xinghai, dan segera laporkan kepadaku jika ada musuh yang ditemukan memasuki jangkauan Tianluo Xinghai. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, jadi begitu. Cuji menjawab dengan anggukan. Juga, anggota organisasi Istana King Yun telah memasuki senjata sihir luar angkasaku untuk berlatih secara berkelompok. Fondasi Istana King Yun terlalu lemah, selanjutnya, kami akan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan semua orang. Terutama Anda, sebagai orang tingkat tinggi, tetapi bahkan tidak memiliki dunia pengumpulan bintang, bagaimana Anda memenuhi syarat untuk melawan kekuatan besar dari 3 lautan bintang pusat di masa depan? Semua orang, tidak peduli sumber daya kultivasi apa yang mereka butuhkan, akan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ingat, saya tidak akan tinggal di Istana King Yun selamanya, saya akan pergi suatu hari, dan pada saat itu, Istana King Yun akan bergantung pada Anda. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, kami mengerti. Semua eksekutif senior terkejut saat mendengar kata-kata Ye Yunfei, dan mereka menjawab serempak. Ye Yunfei mengangguk, dan dengan sekejap, dia berteleportasi kembali ke ruang rahasianya, lalu berteleportasi ke menara hantu. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kekuatan adalah hal yang paling penting. Ye Yunfei duduk dan menghela nafas pelan. Sekarang, Ye Yunfei semakin merasa bahwa kekuatannya tidak cukup. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia bisa melawan realem pembukaan gua. Tapi sekarang musuh terkuat telah mencapai alam Tao.
tetaplah di menara hantu dan berlatih dengan baik selama ini. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai berlatih di pintu tertutup. Segera setelah itu, Chuji mengatur sejumlah besar anggota istana Qingyun untuk memasuki menara hantu untuk berlatih secara berkelompok. Laju aliran waktu di menara hantu berbeda dengan di dunia luar, Anda bisa mendapatkan banyak waktu dengan memasukinya untuk berlatih. Ini juga alasan utama mengapa Ye Yunfei dulu meminjam menara hantu dari Raja Bayangan Langit. Ye Yunfei memanggil orang tuanya, Su Qingluo, Hu Miao, Huang Chang dan lainnya ke menara hantu untuk berlatih. Pada saat yang sama, apa yang terjadi di markas istana Qingyun dengan cepat menyebar ke seluruh alam Changhuang. Itu menimbulkan sensasi. Apa? 5 kekuatan kuat menyerang istana Qingyun bersama-sama, dan hampir seluruh pasukan musnah, hanya 5 tetua yang lolos. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Reaksi pertama hampir semua orang ketika mendengar berita itu adalah tidak percaya. Anda harus tahu bahwa Tianluo Xinghai hanyalah lautan bintang terpencil yang tidak signifikan di alam Changhuang. Dan masing-masing dari 5 kekuatan besar adalah salah satu dari 20 kekuatan besar teratas di alam Changhuang. Sekarang, master tingkat tua dikirim untuk menyerang sekte di Xinghai yang terpencil, dan seluruh pasukan hampir musnah. Hal-hal seperti itu memang mencengangkan. Dikatakan bahwa di markas besar istana Qingyun, ada sejumlah besar monster kuat yang tersembunyi, termasuk yang ada di alam transformasi laut, yang ada di alam pembukaan gua, yang ada di alam pengumpulan bintang, dan bahkan yang ada di alam Dao. Dunia dengan 6 kepala. Selain itu, ada ratusan formasi kuat yang diatur di markas istana Qingyun, yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Petik 2. Banyak orang yang mengetahui cerita di dalamnya menjelaskan, latar belakang istana Qingyun terlalu menakutkan. Di masa depan, saya khawatir akan ada kesempatan untuk mengejar ketinggalan dengan kekuatan besar di 3 lautan bintang pusat. Petik 2. Banyak orang menghela nafas. Hei, menurut pendapat saya, istana Qingyun ini hampir berakhir. Apakah menurut Anda 20 kekuatan paling kuat itu begitu mudah disinggung? Tunggu, kelima kekuatan besar itu pasti akan mengirim master yang lebih kuat untuk menangani istana Qingyun. Selain itu, tidak hanya 5 kekuatan besar itu, tetapi kekuatan besar lainnya juga akan mengirimkan ahli untuk menangani Ye Yunfei. Tahukah kamu, dikatakan bahwa Ye Yunfei memperoleh lusinan senjata ajaib dari jalur pertama di alam semesta yang tidak lengkap dan kacau itu. Petik 2. Segera, seseorang berkata dengan mencibir, mendesis. Mendengar kata-kata seperti itu, banyak orang di sekitar langsung tersentak. Anda harus tahu bahwa di alam Changhuang, senjata ajaib dari jalur pertama adalah senjata ajaib tingkat tertinggi, dan hanya kekuatan besar di lautan bintang yang dapat memilikinya. Secara khusus, senjata sihir jalur utama tingkat atas bahkan lebih berharga. Dikatakan bahwa hanya 7 kekuatan teratas di alam Changhuang yang memiliki senjata sihir jalur utama tingkat atas. Kini di tangan seorang anak generasi muda, ada puluhan senjata sakti tahap pertama, bagaimana tidak kaget? Jika Ye Yunfei benar-benar memiliki lusinan senjata ajaib dari jalur pertama di tangannya, maka kekuatan kuat di alam Changhuang itu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dengan cara ini, istana Ye Yunfei dan Qingyun pasti akan musnah. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat Ye Yunfei dan istana Qingyun, mereka tidak bisa menjadi lawan dari semua kekuatan utama di alam Changhuang. Petik 2. Banyak orang menggelengkan kepala dan berkata, tiba-tiba, 2 nama Ye Yunfei dan istana Qingyun mulai menyebar luas di antara banyak bintang di alam Changhuang. Bergemuruh, tepat ketika banyak prajurit sedang berdiskusi, tiba-tiba di langit berbintang alam Changhuang, sekumpulan kapal perang yang rapi muncul, menuju ke arah Tianluo Xinghai. Kapal perang ini memancarkan aura es, menyapu langit berbintang dengan aura pembunuh yang mengerikan. Sekolah Tai Huang, keluarga Tianfu Xinghai Jiang, sekte kuno Guangming, klan Tianlin. Sebanyak 8 pasukan besar telah mengirim pasukan untuk menangani istana Qingyun. Petik 2. Seseorang menghitungnya satu persatu dan menemukan bahwa ada 8 orang yang berpengaruh besar. Ledakan. Pesawat ruang angkasa dari 8 kekuatan besar terbang dengan kuat di langit berbintang tanpa ada yang disembunyikan, dan secara kolektif terbang ke arah Tianluo Xinghai. Dikatakan bahwa meskipun beberapa pasukan besar tidak mengirim pasukan dalam jumlah besar, mereka juga diam-diam mengirim beberapa master tingkat tua ke arah Tianluo Xinghai. Jadi,
pasti ada lebih dari 8 kekuatan besar yang ingin berurusan dengan Istana King Yun. Istana King Yun pasti akan berakhir kali ini. Petik 2. Melihat kapal perang yang sedang terbang, banyak orang berbisik. Di saat yang sama, banyak juga orang baik yang diam-diam mengikuti, ingin menonton adegan ini. Lagi pula, nama istana Ye Yunfei dan King Yun terlalu terkenal selama periode waktu ini. Selain itu, 8 kekuatan besar bersama-sama mengirim pasukan ke Qinghai yang terpencil untuk berperang melawan kekuatan yang baru dibentuk. Hal semacam ini terlalu aneh, dan banyak prajurit tidak akan pernah bertemu sekali seumur hidup mereka. Di markas istana King Yun, di Menara Hantu, Ye Yunfei berlatih dalam pengasingan selama setahun, dan meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tahap akhir transformasi laut. Pada saat yang sama, diameter bola emas yang mewakili yang kedua dari meridian 9 yang mencapai 9 km. Ini berarti yang kedua telah mencapai keadaan Dzogchen. Yang pertama dan yang kedua telah mencapai keadaan Dzogchen. Ledakan, 2 bola emas di negara bagian Dzogchen perlahan berputar di dantian Ye Yunfei, melepaskan tekanan spiritual yang sangat menakutkan. Bergemuruh, 8 urat dewa dalam tubuh dirasakan dan muncul pada saat yang sama, seperti 8 sungai emas yang menderu dan menderu. Dalam pertempuran berikutnya, meridian 9 matahari dan meridian kekacauan akan secara bertahap menggunakan kekuatan mereka. Merasakan situasi di tubuhnya, Ye Yunfei mau tidak mau berbicara. Selama ini, Ye Yunfei telah menekan ranah kekuatan spiritual, mencoba memperlambat kecepatan terobosan, tujuannya adalah untuk memoles fondasi ranah kekuatan spiritual. Jadi dalam pertempuran sebelumnya, alam spiritual Ye Yunfei tidak banyak berperan. Tapi 9 Yang Jing adalah keterampilan terbaik dunia, dan Chaos Divine Meridian juga merupakan meridian teratas dunia, bagaimana itu bisa menjadi permainan anak-anak. Dengan penguatan terus-menerus dari alam kekuatan spiritual Ye Yunfei akan mulai mengerahkan kekuatan yang kuat. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Xiao Fei sekarang. Xiao Fei, tunggu saja, saudaraku pasti akan keluar dari alam Changhuang untuk mencarimu. Tidak peduli kekuatan macam apa itu, dan tidak peduli apa alasannya, jika kamu berani mengambil adikku, tunggu untuk menanggung amarahku. Petik 2. Ye Yunfei tiba-tiba memikirkan adiknya Xiao Fei. Keluarga itu bisa saja dipersatukan kembali, tetapi Xiao Fei dibawa pergi ini adalah rasa sakit terbesar di hati Ye Yunfei. Tuan Asgard, saya baru saja menerima berita bahwa 8 kekuatan kuat sedang menuju ke arah Tianluo Qinghai, dan mereka akan segera memasuki jangkauan Tianluo Qinghai. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menerima transmisi suara dari Chu Ji. Apakah akhirnya di sini, Ye Yunfei berdiri dan berteleportasi keluar dari Menara Hantu. Biarkan semua orang tetap di markas dan tidak mengambil langkah. Aku akan meninggalkan markas sebentar. Ye Yunfei memanggil semua eksekutif tingkat tinggi kepadanya, dan memerintahkan. Apa, Nyonya Istana, apakah Anda akan pergi sebentar? Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, semua manajemen senior terkejut. Sekarang musuh mendekat. Pada saat ini, Nyonya Asgard ingin pergi tiba-tiba. Jangan khawatir, saya akan segera kembali. Istana King Yun akan baik-baik saja. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Tuan Istana, kemana kamu pergi? Chu Ji bertanya ragu-ragu. Pergi minta bantuan asing. Jawab Ye Yunfei. Bantuan asing. Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, semua eksekutif tingkat tinggi mengangkat semangat mereka dan menunjukkan ekspresi gembira. Karena, ratusan monster itu adalah bantuan asing yang diundang Ye Yunfei sebelumnya. Tuan, saya akan mengaktifkan formasi dan membiarkan Anda mengendalikannya untuk sementara. Ye Yunfei memandang How to Cult Master dan berkata, Tuan Asgard, jangan khawatir, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Pemimpin bumi yang tebal itu mengangguk berat. Ye Yunfei telah mengajari Master How to metode memanipulasi tanah berbahaya 6 dewa, dan juga mewariskan beberapa pengetahuan dari buku-buku kuno tentang kebenaran geologi kepadanya. Selama periode waktu ini, Master How to telah berlatih keras dan telah memperoleh beberapa pengalaman. Bagaimanapun, dia telah mempelajari fisiognomi dan geologi hampir sepanjang hidupnya, meskipun prestasinya tidak tinggi, tetapi fondasinya sangat kokoh. Jangan khawatir, aku akan meninggalkan klon untuk mengontrol formasi bersamamu, kata Ye Yunfei. Setelah berbicara, Ye Yunfei segera memadatkan klon kekuatan jiwa. Kemudian, Ye Yunfei diam-diam meninggalkan istana King Yun. Bersambung.